Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi pada saudara-saudaraku sekalian, sedulur dimanapun berada, para dulur-dulur, subscriber, youtuber. Malam hari ini tepat pada Kamis dini hari, tepatnya pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melaksanakan ibadah santap sahur kepada saudara-saudaraku youtuber dan subscriber yang beragama Islam, dan selamat beristirahat kepada saudara-saudaraku youtuber dan subscriber yang non muslim. Mudah-mudahan istirahat saudara-saudaraku sekalian senantiasa diberikan kedamaian dan ketenangan, dan pagi-pagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat walafiat. Saudaraku yang beragama Muslim, tidak lupa saya ingin mengingatkan dan mengajak untuk melaksanakan santap sahur mumpung waktu pada pagi hari ini masih menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin bagi saudara-saudaraku youtuber dan subscriber dimanapun berada yang selisih waktu lebih dahulu di Indonesia bagian timur, sudah mendekati waktu imsak, maka segera kita laksanakan santap sahur. Sahur, 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 sahur. Mumpung masih ada waktu, saudara-saudaraku, kita laksanakan ibadah santap sahur. Alhamdulillah, kita mendengarkan salah satu rumah warga ini terlihat sudah melakukan aktivitas setelah santap sahur, yakni pengisian rohani atau tausiah yang kita dengar melalui speaker atau melalui pengeras suara yang sama-sama kita dengarkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, yang artinya, ya Tuhan kami, sungguh apa-apa yang Engkau ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau, aku berlindung kepada Engkau dari siksa yang amat pedih. Saudara-saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengandung makna yang begitu amat sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa sekecil apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, mungkin bagi pandangan manusia itu ada manfaatnya, bahkan mungkin bagi sebagian pandangan manusia itu merugikan. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwa apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini hadza batila, tidak ada sesuatu pun yang merugikan atau yang batil.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan, katakanlah ternak atau unggas, Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak hanya memberikan manfaat dari unggas itu hanya sebatas kepada dagingnya saja. Tapi kita ketahui bersama, ternyata bulu-bulu unggas bisa dimanfaatkan, dibuat kerajinan, dan lain sebagainya. Kemudian di luar itu juga ternyata Allah Subhanahu wa taala hasil yang dihasilkan dari unggas atau ayam tidak hanya telur, kotoran. Mungkin tadinya sebagian kita menganggap bahwa yang namanya kotoran, baik itu kotoran dari hewan ternak berkaki 4, dari unggas, kita anggap itu sesuatu yang kotor, yang najis. Secara lahiriah mungkin memang itu dihukumi najis. Secara fikih, kotoran-kotoran itu dihukumi najis. Tetapi di balik hukum najisnya kotoran hewan mengandung manfaat yang luar biasa. Apa contohnya? Kotoran-kotoran tersebut ternyata dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan untuk pupuk pertanian. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa sungguh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sekecil apapun, dari mulai virus yang paling kecil sampai dengan makhluk yang paling besar, dari mulai yang benda hidup sampai dengan benda mati, semuanya memiliki nilai manfaat yang diperuntukkan untuk manusia. Satu contoh, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon jambu yang ada di depan saya ini sepintas bagi kita. Pohon jambu ini mungkin hanya bisa kita nikmati ketika pohon jambu ini sudah berbuah, sudah matang, sehingga kita bisa mengambil nilai manfaatnya. Tetapi ternyata pohon jambu batu ini atau jambu klutuk, di balik buahnya yang bisa memberikan manfaat atau bisa kita rasakan, tetapi ternyata daun-daunnya ini pun bisa memberikan manfaat kesehatan kepada kita. Salah satunya membantu untuk pengobatan penyakit yang menderita sakit perut, mohon maaf, atau bisa saya katakan mencret dan sebagainya. Karena ternyata di balik pucuk daun jambu batu ini Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan satu obat mujarab yang luar biasa untuk penderita-penderita sakit perut atau mencret dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu contoh bahwa sekecil apapun harus kita yakini setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat yang luar biasa. Tinggal kita sebagai umat manusia, sebagai hamba, sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim yang meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, inilah yang menjadi patokan pedoman. Allah Subhanahu wa taala telah menukilkan ayat-ayatnya di muka bumi ini yang tercantum, yang dinukilkan dalam Al-Quranul Karim
yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, rekan-rekan YouTuber, subscriber dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan lahir dan batin, memberikan kesehatan yang paripurna sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Syam Ramadan sampai dengan akhir, diberikan kelancaran, kesehatan, kekuatan, dan kita kembali menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat pesan-pesan tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang salah, apa yang saya sampaikan ini itu semata-mata muncul dari kebodohan, dari kesalahan, dan dari kehilafan al-fakir, dari kehilafan saya secara pribadi. Jika yang saya sampaikan ada benarnya, maka itu sungguh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir kepada saudara-saudara subscriber, YouTuber dimanapun berada, mari kita meyakini apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, seluruhnya di muka bumi ini, langit, bumi, dan seluruh isinya, sungguh tidak ada yang sia-sia, semuanya memiliki manfaat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung Irian, burung kasuari, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, saya undur diri. Burung Irian, burung cendrawasih, matur nuwun atas segala perhatian. Mohon maaf dan terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.